Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wibowo Romadoni. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Kaltara, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang video saya mengenai kinerja di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar pembangunan desa. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan merupakan mata kuliah penciri universitas. Dalam penyampaian mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan delivery, interaction, dan assessment. Pada pendekatan aspek delivery adalah bagaimana materi ini disampaikan, dipahami, dan dimengerti oleh mahasiswa. Kemudian aspek interaction, yaitu adalah bagaimana cara mahasiswa dan dosen saling berinteraksi ke dalam proses perkuliahan. Kemudian dilanjutkan dengan aspek assessment, yaitu bagaimana cara dosen dalam melakukan penilaian, evaluasi, dan pengukuran dari kompetensi mahasiswa. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai aspek delivery, interaction, dan assessment, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan jurusan di program studi S1 Fisika pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Kaltara. Mata kuliah ini mempunyai beban 2 SKS dan diprogramkan pada semester 3. Mata kuliah pengantar pembangun desa diajarkan dengan menggunakan studi kasus, diskusi, dan interaksi. Pemecahan berbagai permasalahan yang ada di pedesaan diharapkan agar mahasiswa dapat memahami berbagai pola interaksi alamiah dan sosial serta implementasinya dalam pembangunan pedesaan. Mata kuliah ini mencakup karakteristik wilayah, landasan pembangunan pedesaan, kemudian wewenang desa, konsep pembangunan desa, inovasi pembangunan desa, dan aplikasi teknologi pembangunan di pedesaan, serta implementasinya terhadap pembangunan desa sesuai dengan kearifan lokal. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek delivery mata kuliah pengantar pembangunan desa yang memiliki 10 CPL program studi. Dari 10 CPL program studi ini kemudian akan diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dengan 3 kategori. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan tugas yang diberikan secara mandiri dan bertanggung jawab atas hasil yang diberikan. Kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip serta proses pembangunan desa. Capaian yang ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis inovasi-inovasi atau program-program yang tepat dalam perencanaan pembangunan pedesaan. Kemudian dari CPMK tersebut maka dibuatlah sebuah menjadi kajian dari mata kuliah. Jadi ada 8 kajian mata kuliah. Kajian yang pertama yaitu 1. Latar belakang pembangunan desa. Yang kedua, dinamika pembangunan desa. Yang ketiga, perubahan desa.
keempat, kewenangan desa, kelima, program pembangunan desa, keenam, stimulan pembangunan desa, ketujuh, interaksi kota desa, dan kedelapan, patologi pembangunan desa. Kemudian dari CPMK dan bahan kajian tersebut, maka diturunkan menjadi 16 kali pertemuan. Di dalam pertemuan ke-8 itu adalah ujian tengah semester, dan pertemuan yang ke-16 adalah ujian akhir semester. Di antara pertemuan-pertemuan tersebut, diantaranya yaitu pertemuan pertama, satu, menjelaskan kontrak perkuliahan, di mana di awal semester mahasiswa dan dosen membuat kontrak perkuliahan untuk menyepakati proses pembelajaran ke depannya. Kemudian yang kedua, pertemuan kedua memahami konsep serta pandangan kritis tentang pembangunan pedesaan. Pertemuan ketiga menjelaskan tentang pengertian desa. Pertemuan keempat menjelaskan tentang apa saja yang menjadi kewenangan desa. Pertemuan kelima memahami akselerasi pembangunan desa. Pertemuan yang keenam menjelaskan bagaimana modernisasi dapat menghilangkan pesona desa. Kemudian pertemuan yang ketujuh menganalisis prinsip pembangunan masyarakat desa sebagai suatu prioritas. Yang kemudian pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester, dan kemudian dilanjutkan dengan pertemuan yang ke-9 memahami kebijakan-kebijakan yang mengatur program pembangunan desa. Pertemuan ke-10 memahami konsep bantuan desa. Pertemuan ke-11 menganalisis penggunaan dana bantuan desa. Pertemuan yang ke-13 menjelaskan tentang patologi pembangunan desa. Dan pertemuan ke-14 serta 15 yaitu menganalisis artikel-artikel yang menjelaskan tentang inovasi-inovasi pembangunan desa. Dan pertemuan yang terakhir yang ke-16 yaitu pertemuan tentang ujian akhir semester. Kemudian untuk daftar pustaka, saya menggunakan berbagai macam sumber referensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berjudul tentang kewenangan desa dan regulasi desa, yang dikarang oleh Silahuddin. Kemudian saya juga memakai buku karangan Nain Umar tentang pembangunan desa dalam perspektif sosio-historis. Kemudian saya juga menggunakan buku referensi dari Sukasmanto ya, tentang rancangan bangun bisnis dan pengelolaan badan usaha milik desa dari Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Dan yang kemudian yang terakhir yaitu saya juga ada buku ajar yaitu Sistem Pengembangan Pembangunan Desa Mandiri, yaitu karya saya sendiri. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek interaction. Dalam proses perkuliahan, saya menerapkan interaksi dengan mahasiswa melalui forum diskusi dan interaksi komunikatif untuk membangun wawasan berpikir dan pendalaman materi agar para mahasiswa dapat berkreasi dan kreatif dalam mencari jalan keluar dari suatu permasalahan dan membuat keputusan yang tepat dalam memimpin suatu musyawarah ataupun diskusi. Dan diharapkan dari adanya interaktif komunikatif tersebut, mahasiswa itu dapat membuat satu rancangan regulasi, ya, membuat rancangan satu regulasi yang sesuai dengan kondisi real desa yang saat ini, dan juga berkompeten dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa.
Dalam interaction ini kami juga membuat media dari WhatsApp group yang berisi untuk menyampaikan materi ataupun ajang diskusi untuk menyampaikan informasi-informasi terbaru melalui forum WhatsApp group tersebut. Dan dari universitas juga mempersiapkan atau memberikan fasilitas untuk SIAKAD, sistem akademik yang terintegrasi dengan SIAKAD mahasiswa. Kemudian aspek asesmen. Dalam aspek ini, bagaimana dosen dapat mengambil penilaian dan evaluasi secara terukur dan transparan melalui sistem penilaian SIAKAD, yaitu sistem akademik yang terintegrasi dengan SIAKAD mahasiswa, sehingga penilaiannya pun dapat bersifat adil dan transparan dan sesuai dengan standar kompetensi yang telah diatur oleh universitas dan juga sesuai dengan kesepakatan di awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan. Jadi penilaian dari kami, dari dosen, itu membagi menjadi beberapa bobot penilaian, diantaranya yaitu 10% untuk absensi, 10% untuk karakter mahasiswa, 15% untuk tugas mandiri, dan 30% untuk ujian tengah semester dan 35% untuk ujian akhir semester, sehingga nilai total adalah 100%. Selanjutnya saya akan menyajikan tentang proses video pengajaran saya pada mata kuliah pengantar pembangunan desa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai kuliah, untuk pertemuan yang keempat, dan temanya tentang pembangunan desa dan migrasi dalam mata kuliah pengantar pembangunan desa. Sebelum kita mulai berkuliah, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bisa menjadikan yang barokah dan bermanfaat bagi kita. Berdoa, silakan. Doa besar. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas masalah desa. Sekedar untuk mengingat apa pengertian desa dan perbedaannya antara desa dan kelurahan. Ada yang tahu? Sebelum kita mulai belajar, ya, silakan Mas siapa? Mas Ajil, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya atau yang saya ketahui tentang desa, jadi desa itu contohnya kepala desanya itu dipilih oleh masyarakat setempat, sedangkan pemerintah dari kelurahan, kepala lurahnya itu dipilih oleh Pemkab atau yang sudah menjadi PNS yang menjabat sebagai lurah. Ada yang lain? Mungkin sekedar ringkasan saja dan mereview ya, beda desa dengan kelurahan ya. Desa pada prinsipnya itu adalah sebuah pemerintahan yang otonom ya. Dia desa merupakan pemerintahan yang dikepalai oleh kepala desa ya, di mana kepala desa ini adalah dipilih oleh warganya. Jadi sedikit gambaran dari desa. Nah itu mungkin bisa kalian pelajari ya. Ini dari yang kemarin sudah saya review tentang landasan hukum desa. Nah, desa itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang desa. Jadi di dalam perundang-undangan itu sudah dimuat di dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 43 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Desa. Ya. Jadi ada peraturan pemerintah ya, yang membawahi di bawah undang-undang.
Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 47 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tentang desa. Ya, jadi dari sisi landasan hukum, ya, itu peraturan tertinggi itu biasanya mengatur secara umum undang-undang, ya. Jadi undang-undang tentang desa. Kemudian dilanjutkan dengan penjabarannya oleh pemerintah, namanya peraturan pemerintah. Nah, yang berhubungan lagi dengan desa itu adalah yang terakhir seperti nomor 5, peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi yang nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini adalah penjabaran daripada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, sekilas. Nah, kemudian kita lanjut di materi kita pada hari ini, yaitu tentang kewenangan desa. Ya. Kalian mungkin sudah banyak mendapat gambaran informasi tentang desa yang tadi yang sekilas. Jadi desa itu menurut aturan undang-undang itu pasal 18, ya, itu menerangkan bahwa desa mempunyai 4 bidang, ya, meliputi 4 bidang. Jadi kewenangan desa itu meliputi ada 4. Yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang terakhir adalah pemberdayaan kemasyarakatan desa berdasarkan prakarsa masyarakat. Ya. Hak asal usul dan adat istiadat desa. Ini adalah kewenangan desa yang bersifat sudah mandiri, independen otonom. Jadi kenapa adanya pasal tentang kewenangan desa? Ya, itu mewarnai gambar desa sekarang. Jadi masa Presiden Jokowi, yaitu dengan tanya itu adalah membangun dari pinggiran. Ya, makanya diproteskan itu di daerah yang dibikin, maksudnya di daerah perbatasan, di daerah desa-desa yang berbatas atau di daerah yang paling pinggir. Tujuannya apa? Adalah memberikan, ya, kesejahteraan atau fondasi yang kokoh terhadap masyarakat desa, masyarakat yang paling bawah, bangunan kehidupan masyarakat. Kemudian ada kewenangan lokal berskala desa. Nah, kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang akan dijalankan desa atau mampu yang efektif dijalankan oleh desa yang muncul karena adanya pengembangan desa. Kemudian kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, ya, pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, dan ada juga kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten. Nah, jadi di sini saya membuat suatu album, ya. Di sini ada pasal 18, pasal 19, ya. Di sini tadi menerangkan kewenangan, ya. Kewenangan desa itu ada 4 tadi. Ya, saya ulang lagi, ada 4. Penyelenggaraan pemerintahan desa. Jadi penyelenggaraan pemerintah desa itu adalah di mana pemerintahan itu sudah dikelola secara mandiri oleh kepala desa. Ya. Jadi kepala desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahannya. Dia boleh memilih aparaturnya dengan berdasarkan aturan yang ada. Kemudian di desa pun mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunan. Jadi pembangunan itu yang dahulunya itu merupakan sifatnya dari pusat diturunkan ke desa, tetapi dalam kenyataan dia tidak selesai. Nah, sekarang dirubah. Jadi desa itu mempunyai hak untuk melaksanakan pembangunannya sendiri. Nah, seperti kita lihat di dalam ini ada bagian, ya, dari matrisnya. Jadi kewenangan desa itu sekarang didanai oleh namanya ada anggaran APBD desa. Jadi yang didapat dari mana? APBN dan APBD. Jadi ada yang dinamakan dulu itu namanya anggaran dana desa. Ya. Itu di sini
ada juga yang tadi yang kemudian yang pasal 1913 tadi yang di bawah tadi, yaitu ditugaskan oleh pemerintah. Jadi seperti ini misal contoh. Jadi ada kegiatan pasal 69 Indonesia, regulasi desa meliputi satu peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. Peraturan tersebut oleh kepala desa setelah dibahas oleh BPD. Jadi samanya dengan pemerintah kabupaten, ya. Dia juga membahas peraturan-peraturan. Nah, kalau di desa yang boleh mengusulkan itu kepala desa boleh mengusulkan peraturan. BPD juga boleh memasukkan peraturan. Tetapi kalau jika dua-duanya itu mengajukan peraturan, maka yang dipakai adalah Badan Permusyawaratan Desa. Nah, jadi mereka bermusyawarah untuk menetapkan sebuah regulasi yang namanya perdes. Ya, di sini ada pertanyaan. Ada mahasiswa ingin tanya, perdes? Perdes itu adalah peraturan desa. Jadi, misalkan apa guna perdes di sini adalah untuk mengatur, ya, untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat desa, nah, supaya di desa itu tidak terjadi saling salah paham, perselisihan, sengketaan. Nah, mereka membuat peraturan tersebut yang memang berdasarkan dari Islam atau adat istiadat yang disepakati. Nah, kemudian bentuklah terjadilah sebuah suatu regulasi. Ya. Nah, ini ya. Ada tadi saya ingin bertanya dari mahasiswa, ada yang ingin bertanya tentang ini dulu tahapan regulasi. Nah, jadi regulasi itu mempunyai tahapan-tahapan. Ya, sebelum membuat suatu perdes itu ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Nanti kita di dalam diskusi kita akan membuat bagaimana cara kita membuat perdes, ya, membuat suatu regulasi. Ya, nanti kalian bisa mendiskusikan, ya, bagaimana cara membuat regulasi dengan berdasarkan dengan di tahapan yang seperti ini, ya, di dalam peraturan Mendagri nomor 111 2014 tentang perdes. Jadi ada langkah pertama sama langkah kedua. Langkah pertama itu ada tahapannya. Tahapan pertama apa? Tahapan pertama dalam membuat suatu perdes tentu membuat rancangan. Jadi untuk kalian diharapkan membuat suatu rancangan peraturan seperti apa? Misalkan begini, kalian ingin di desa itu membuat peraturan tentang apa? Ada atau mungkin dari kalian tentang buat apa di desa? Contoh, membuat peraturan apa di dalam suatu peraturan desa? Contohnya membuat misalkan apa? Lahan, ya, atau mungkin tentang pengaturan kambing atau distribusi tentang pasar malam atau wisata. Nah, itu boleh contoh. Nah, sekarang dengan adanya pedoman teknis membuat regulasi, kira-kira kalian membuat apa? Kira-kira peraturan yang kira-kira bisa dibuat secara bersama diskusi untuk membuat perdes tadi regulasinya. Kira-kira ada usul rencana buat perdes apa kira-kira yang mau kita bahas? Nah, ya silakan. Jadi kalau misalnya desa itu ada ini apa kekayaan alamnya misalnya kalau wisatanya itu bisa membangun desa. Ya, betul. Jadi kalau misalnya di peraturan desa dia bisa pemerintahnya bisa mengupayakan mengelola tempat wisata. Nah, boleh. Itu adalah contoh salah satu buat regulasi desa. Contoh pengaturan tempat wisata tadi sebagai dana untuk pembiayaan untuk dana kas dan desa. Nah, itu boleh. Itu pendapatan asli desa. Maka yang kedua, rancangannya regulasi seperti apa? Pertama sudah dapat kalian membuat tentang perencanaan, ya. Perencanaan tentang misalkan tadi tentang tempat wisata, ya, untuk bisa menghasilkan pendapatan asli desa. Kemudian setelah ada, ya,
kemudian setelah itu kan tahap berikutnya penyusunan. Nah, nanti disusun. Setelah ada tema yang mau dibahas kan rancang, disusun. Nah, nanti susunnya seperti apa? Kalian menyusun berapa besarannya, berapa harga tiketnya, berapa pembatasan tempat-tempat, itu disusun dalam penyusunan, ya. Disusun, dicari istilahnya penyusunan dari tempat isi wisatanya seperti apa, ya mungkin yang diatur apanya, itu diatur dalam penyusunan. Kemudian tahap ketiga adalah pembahasan, ya. Jadi pembahasan tadi usulan dari itu misalkan dari masyarakat, diusulkan tadi yang dibahas oleh BPD dan kepala desa dan tokoh masyarakat, dibuat aturan, dibuat kerasan, ya. Kemudian setelah itu, setelah dibahaskan, nah otomatis ada kesepakatan, yaitu tahap keempatnya adalah membuat kesepakatan. Kesepakatannya apa? Contoh, setiap kontribusinya masuk membayar 10.000 misalkan untuk sekian, atau nanti dalam waktu berkunjung mulai jam hari kerja sekian, itu adalah suatu ketetapan. Sudah ada namanya tahap ketetapan. Setelah selesai semua ditetapkan, nah secara otomatis maka akan diumumkan, disosialisasikan ke masyarakat. Jadi itulah nanti dibuat regulasi tentang tempat wisata. Nanti di situ ada peraturan-peraturannya, nanti disosialisasikan kepada masyarakat. Itu adalah tahap pertama dalam pembuatan regulasi. Ada gambaran katanya? Nah, kalau itu sudah paham, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kalian membuat diskusi. Kemudian yang kedua yaitu tahap kedua. Setelah tadi jadi, maka adanya evaluasi. Peraturan tadi dievaluasi oleh siapa? Nah, oleh camat, bupati, atau oleh camat. Jadi dilaporkan ke camat tadi hasilnya. Hasil dari regulasi dilakukan camat itu diteruskan ke bupati. Bupati mengevaluasi, dilihat aturan itu apakah sesuai dengan standar dari kabupaten, dia tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kalau dia tidak ada masalah, disetujui, maka peraturannya bisa dilanjutkan. Tapi kalau dia evaluasi hasilnya tidak sesuai, memberatkan masyarakat, bupati bisa membatalkannya atau peraturannya tidak jadi. Kemudian ada terakhir adalah mengklarifikasi. Jadi setelah peraturan dibuat, tim itu membuat tim klarifikasi, mengklarifikasi, melihat peraturan seperti klarifikasi. Nanti kalau bupatinya sesuai dengan peraturan desa tadi, maka dibuatlah persetujuan klarifikasi. Tapi kalau dia tidak setuju, maka dibuat juga berita acara sehingga bupati bisa membatalkan peraturan desa tersebut. Nah, dari protokol ini ada yang ingin ditanyakan? Nah, jadi setelah ini Bapak persilakan kalian untuk diskusi, ya, membuat rancangan perdes untuk di desa regulasinya seperti apa, ya. Jadi Bapak silakan untuk membuat diskusi. Jadi silakan kalian masing-masing dalam satu kelompok ini untuk membuat rancangan regulasi desa, ya. Silakan. Diskusi. Jadi ada saya buat tugas untuk kalian buat diskusi dari sudut kelompok tentang apa dalam usaha desa dalam membuat suatu usaha, ya. Jadi membuat usaha desa dalam membuat usaha. Jadi kalian nanti berdiskusi, ya. Nah, jadi silakan kalian mulai diskusi. Silakan, ya. Demikian video PDD UKT PT bidang pengajaran. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika dalam penyampaian video ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa saya banyak mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.